Saat ini, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba mudah, dan penuh hiruk-pikuk duniawi. Kita sibuk mengejar kesuksesan, mencari harta, mendapatkan gelar, dan pujian manusia. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, sesuatu yang pasti tapi sering dianggap jauh, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Maut tidak melihat siapa kita, tidak menunggu kesiapan kita, dan tak peduli di mana kita berada. Sesungguhnya kematian akan datang kepada seluruh umat, ketika bekerja atau beristirahat, sekalipun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal tak pernah memilih waktu dan tak pernah salah tujuan. Maka pertanyaannya, bukan kapan kematian itu datang, tapi sudahkah kita siap menyambutnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Jiwa sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Ini kalau dompet sehat alhamdulillah kenceng, ada dua arti. Ya. Yang satu emang bener-bener tebel, yang kedua tipis tapi karena kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Amin. Benar kan? Aminnya kenceng. Alhamdulillah. Bersyukur. Ibu bapak sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan keseharian kita, ya. Bu, tadi ngomongin duit, ngomongin rezeki. Kita dari pagi keluar rumah berharap dapat rezeki. Kerja ngumpulin uang, betul? Bapak kerja cari uang buat keluarga. Ya, betul. Kadangkala kita kalau cari uang itu berpikir seolah-olah kita seumur hidup akan hidup terus. Padahal Bu, yang namanya maut bisa datang kapan aja. Betul apa betul? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada yang pagi masih ngomong, zuhur udah nggak ada. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya udah dikubur pakai nanya lagi. Baik, kita akan angkat tema yang dekat dengan keseharian kita, bahwa kita ini semuanya adalah calon mayat. Kita tinggal menunggu waktu kapan, di mana, dan bagaimana. Karena itu tema yang kita angkat kali ini adalah dimanapun kita berada maupun kita ngumpet juga ajal pasti akan datang menjemput. Nah untuk itu kesempatan pertama langsung sama-sama kita simak. Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Dai Rending Tanjung. Silahkan Dai Rending. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal musliman, jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, wabil khusus juga MC kita Bapak Ustadz David Kholik, mudah-mudahan selalu dalam sehat dan berkah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu, seragam baru kayaknya. Tahu aja Ustadz. Udah lunas apa kredit? Alhamdulillah. Ada yang cash, bersyukur kepada Allah. Ada yang dicicil juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah diturunkan setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti disebut dengan surat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Ya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim." Ya, yusabbihu dimulai dengan kalimat dalam istilah bahasa Arab adalah fi'lul mudhari. Di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat tasbih yang Allah berikan sampaikan melalui fi'lul mudhari. Salah satunya adalah surat Al-Jumu'ah dan juga surat At-Taghabun. Maka dimulai dengan kata yusabbihu. Ada juga yang dimulai dari kalimat fi'lul madi yang disebut dengan sabbahalillah. Ada di dalam surat As-Saffat, As-Saff, ada juga di dalam surat Al-Hasyr. Ada juga bentuknya kalimat dalam bahasa Arab yaitu ismul masdar yang kita kenal dengan surat Al-Isra. Bacaannya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ada juga dalam bahasa Arab Allah memberikan sebuah perintah yaitu adalah fi'lul amr, yaitu sabbihis marabbikal a'la. Inilah rentetan kalimat-kalimat tasbih yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Baik ada fi'lul mudhari, baik ada fi'lul madi, baik ada isim masdar maupun fi'lul amr. Paham semuanya? Paham. Yang udah paham pulang duluan. Bertasbih segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Setiap apapun yang Allah ciptakan, baik dia bernyawa ataupun tidak, pada hakikatnya semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat-kalimat tasbih ini amatlah sangat penting. Untuk apa? Sebagai tanji. Untuk apa? Sebagai kita menafikan meniadaan segala apapun kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Jadi Allah tidak ada kekurangannya. Allah Maha Sempurna, Raja yang suci. Maka kalimat-kalimat tasbih inilah yang harus kita selalu lontarkan sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menekankan bahwasanya Allah Maha Raja, Allah Maha Mulia, tidak ada kekurangan apapun. Betul? Jadi Allah tuh Maha Sempurna, Ibu. Itulah makanya kita harus selalu bertasbih mensucikan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah dikatakan bahwasanya kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan
habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalimat ini begitu sangat ringan ketika diucapkan, tapi timbangannya begitu sangat berat dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil Azim. subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan kita mengucapkan kalimat tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucapkan asma Allah, kita sering menyebut dengan bertasbih, bertahmid dan juga bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan di akhir ajal kita nantinya, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, ketika itu di mana para setan kemudian iblis pun menggoda kita, tapi keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu sering nggak muji Allah? Sering nggak? Ibu ingat nggak dulu waktu Bapak PDKT dulu? Tahu PDKT? Ibu dipuji sama suami ibu. Ibu dipuji oleh calon dulu ya, ketika lagi masih muda. Ibu pernah muda? Pernah ya? Alhamdulillah. Masih muda ya? Masih muda. 30 tahun yang lalu. Ketika itu ibu dipuji karena saking cintanya Bapak kepada ibu, betul nggak? Kita juga sama memuji Allah karena kita saking cintanya kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ibu-ibu dipuji di bawah pohon jengkol. Nyanyi tuh Bapak. Nyanyinya begini. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigi lu. Masya Allah, pujian itu begitu nyata ya. Bahkan ketika lagi hujan yang lebat, ibu-ibu lagi kondangan gandengan sama bapaknya. Neng, hati-hati ecek. Becek jadi ecek. Giliran udah punya anak 4, punya anak 5, kondangan masing-masing. Udah gua duluan aja jalan dah ya. Ibu-ibunya di belakang sendirian. Kesangkut jatuh itu ibu-ibu. Bapaknya bilang, mata lu di mana? Ini kalau seandainya sudah berkurang mawaddah ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati senantiasa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhir ajal kita ingin selalu lisan kita menyebut kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin, ya rabbal ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Ya, silakan. Di sini mana tadi yang mau nanya nih? Mana tadi? Iya. Iya, Ibu boleh berdiri. Itu dia. Perkenalkan nama dan pertanyaannya apa? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu siapa? Asyah Ihsan
izin bertanya, Iya. Pak Ustadz. Silakan Ibu. Kita ini terutama kaum emak-emak ya, terlalu sibuk sekali dengan urusan dunia. Gak ada habis-habisnya rasanya. Betul. Bagaimana caranya kita membekali diri dengan iman untuk melaksanakan kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari. Baik. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong sibuk sih Ustadz, emang emak-emak paling sibuk ya. Kadang sambil masak ya, itu sambil terima telepon, TV nyala, kaki sambil anak sambil goyang-goyangin anak itu bisa. Bisa emak-emak multitasking. Hebat Ibu. Sibuk banget. Nah pertanyaannya bagus banget, silakan Ustadz Fadl. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Ibu tadi namanya siapa? Asia. Asia. Ya. Kayak istrinya Firaun ya. Tapi wanita soleha. Ya Allah, iya iya iya. Wanita soleha. Iya, iya, iya. Amin. Hebat Tapi- Ibu. tapi- Doa saya buat Ibu sehat berkah sekeluarga. Amin, 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 amin ya Allah. Silakan. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kiat-kiatnya kita bagaimana supaya di kesibukan kita sehari-hari ini ya melakukan kegiatan tapi kita tetap ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita tekankan keseharian kita, biasakan diri kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Maka yang pertama, sering-seringlah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan HP mulu yang dipegang. Tasbih pegang ya. Tasbih pegang. Tasbih dipegang, baca zikir. Jangan dipegang doang. Ini tasbih dipegang, dikirain kita berzikir kepada Allah, nggak taunya ngitung kontrakan. Ya, kita berzikir kepada Allah ada wasilahnya. Ketika kita megang tasbih, mungkin kita mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah ya. Kita berzikir kepada Allah, kiatnya satu. Yang kedua, kita jaga ibadah kita. Ketika kita menjaga sholat kita menjaga ibadah kita, insya Allah kita di kesibukan apapun kita sudah terbiasa untuk menjaga ibadah. Insya Allah hidayah terus datang menuju kepada kita. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita jaga akhlakul karimah. Dengan kita menjaga akhlakul karimah, membiasakan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, menjaga ibadah kita, kemudian kita punya akhlakul karimah yang bagus, manakala itu semua terjadi, salah satu potensi membuat diri kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi Ibu tipsnya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Bu, ini penting nih punya teman. CS. Besti ya. Besti. Penting kita punya besti ini yang mengajak kita dekat dengan Allah. Penting bagi kita memiliki teman yang soleh agar kita menjadi soleh seperti dirinya. Insya Allah. Iya, jangan punya teman itu hobinya ngegibahin orang mulu. Lagi ngaji juga sama terkadang. Ada konsumsi di depannya. Siapa nih yang bikin? Coba, emang apa? Gak enak banget ya. Masa air putihnya gosong? Ya. Jadi penting kita memiliki teman-teman, bahkan kita memilih teman yang sekiranya baik menurut kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baiknya teman kita, inilah sebaik-baiknya sahabat kita, di mana ketika orang lain ya, ketika kita punya duit banyak banget yang ngedeketin kita ya Bu ya. Jangankan teman, musuh aja ngedeketin kita ya. Lagi banyak duit, giliran lagi susah, duit kagak punya, jangankan musuh, teman aja ngejauh.
sedih banget tuh ya. Maka tipsnya itu Ibu, perbanyak zikir kepada Allah, kita penjaga ibadah, menjaga akhlakul karimah, dan kita memilih teman-teman yang soleh. Baik, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, kita praktekin zikirnya tadi. Ya, katanya ada sebuah kalimat yang ringan tapi berat ya. Hitungannya di hadapan Allah. Tadi adalah Subhanallah wa Bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dari mana-mana tetaplah di cahaya hati Indonesia. Allah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, udah dijelasin tadi tentang awal surah Al-Jumu'ah. Secara umum surat ini mengingatkan kita tentang pentingnya sholat Jumat dan taat atas perintah Allah. Diawali dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, dan di tengah-tengah ayat kita diingatkan akan kematian. Yang jadi tema kita kali ini, bahwa yang namanya ajal, mau lari kemanapun kalau udah waktunya ajal, mati. Pasti akan datang maut, nggak bisa ngelak. Nah, untuk kesempatan yang kedua udah hadir guru kita, Bu. Guru kita orangnya kalem banget, pendiam banget ya. Udah hadir Kiai Munawir Ngacir yang akan bahas tema kita. Silahkan Kiai, fadhol. Sekarang nih. Besok ya, besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan otak-otak. Cakep. Yang jawab salam bapak-bapak belum kompak. Insya Allah kalau jawabnya kompak, mudah-mudahan kreditannya cepat lunas. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu juga belum kompak. Insya Allah nanti jawabnya kompak, mudah-mudahan suaminya nambah. Amin. Kok suaminya nambah? Nambah ganteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anaknya soleh-solehah. Mudah-mudahan bisa beli sawah. Insya Allah bisa jadi lurah. Matinya husnul alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Ikhlas insya Allah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Yang jawabnya kenceng utangnya banyak. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6 ayat. Understand? Yes. Masih lumayan suaranya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya begini-begini kan mantan kori Bu. Iya.
juara 1. Nasional. Pesertanya 10, 9 nggak datang. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Qul, katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad. Waktu saya sekolah di SD, Bu. Apa? SD. Suka-suka saya dong, Bu. Qul adalah fi'il amar. Kalau di dalam kitab Al-Jurumiyah dijelaskan wal amru majzumun abadan. You understand? Udah Pak Ustadz nggak usah ngomong begitu dah. Orang cucian banyak udah di rumah ya. Udah puyeng, jangan ngurusin i'rab begitu dah, nggak usah ya. Yang penting kita ingat mat. Qul, katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu farroya firu, walaupun umurnya 90 tahun ditawarin mati kagak mah. Padahal semuanya bakal ketemu. Fa innahu mulaqikum. Allah. Ya Allah, meneng bae ya. Namanya kematian bakal ketemu. Mau kaya mau miskin bakal mati. Orang miskin mati. Orang kaya mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kiai mati. Ustadz mati. Munawir mati. Kenceng bener sih. Ya Allah. Ini pas gitu ngomong Munawir kenceng bener. Kenceng lagi. Ya Allah. Apa intinya ketika kita akan ajal datang, tentunya kita berusaha. Kalau ibu bekalnya masuk ke surga hanya ibadah kita sendiri nggak bakalan cukup. Betul nggak Bu? Sholatnya tahu, yang ditinggalin tahu, puasa yang bolong-bolong tahu. Kalau nggak ada rahmat mohon maaf. Kita ibadahnya mohon maaf Bu, saya tahu ibadah sendiri, betul? Makanya kita semuanya yuk persiapkan untuk kematian semuanya bakal kita hidup husnul khotimah. Alhamdulillah. Semuanya nanti ada yang baca. Angkat tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih Ya Allah. Bu, baru juga mulai tausiah katanya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan lain, Kiai bakal ngasih tausiah lagi buat kita. Tapi sekarang saya kasih kesempatan dulu buat ibu-ibu yang udah kangen banget sama Kiai Munawir Ngacil yang mau nanya. Silakan, siapa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Ya, silakan yang di depan. Ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Mana yang pegang mic nih? Ini Bu. Nah. Ini namanya burung gelatik, beliin di Kampung Melayu. Cakep. Ibu cantik, I love you. Ya. Dimarahin bapaknya loh. Gak nape. Silakan Bu. Silakan. Alhamdulillah cakep. Belum. Udah alhamdulillah belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Pak Ustadz. Ya. Katanya mati itu kan datangnya secara tiba-tiba. Tapi ada nggak ya tuh tanda-tandanya? Oh iya. Itu aja Pak Ustadz. Ayo. Terima kasih. Namanya ya, siapa Bu? Nama saya Rini Pak. Rini Majid. Ini. Rini. Oh iya kan ini boleh. Ya. Panggilan sayang ya ini. Ya. Masya Allah ini pertanyaannya Bu Rini luar biasa ya. Terima kasih. Ibu udah kepingin mati? Bekalnya belum cukup kayaknya Pak. Kalau meninggal barang-barang di surga ya. Amin. Alhamdulillah. Apakah ada tanda? Kadang yang meninggalkan istilahnya ada yang tiba-tiba. Iya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Busairi mengatakan begini. Kam min sahihin matat min ghairi illatin. Berapa banyak saudara kita meninggal tanpa ada sebab. Betul? Betul. Tetangga ibu ada yang begitu? Ada yang jatuh dari sumur ya? Jatuh langsung? Mati. Meninggal. Mati ya Allah. Iya kan? Nah apakah ada tanda-tandanya?
Biasanya nih. Biasanya nyanyi malih. Ya Allah. Dulu saya pernah dengar begini, ada kalimat mintoni. You understand? Yes. Apaan tuh? Mitoni. Biasanya kalau 40 hari sebelum meninggal, biasanya kalau kita yang pernah dengar, biasanya bikin lewah. You know lewah? Ini ada orang Jawa apa kagak sih? Nah. Ya Allah, banyaklah. Laga. Ada tanda-tandanya itu. Yang biasanya enggak dipinta. Betul? Itu, nah makanya untuk menandain seperti itu kan 40 hari sebelumnya biasanya ada tandanya. Nah kita kan nggak tahu namanya kematian kan milik Allah. Hak prerogatif Allah. Nah kalau sudah semuanya hak prerogatif Allah cuman Syekh Al-Imam Bushairi mengatakan kam min sohihin matat min ghairi ilatin. Berapa banyak saudara kita mati tanpa ada sebab, betul? Kadang-kadang keselewat, ketabrak mobil, ketabrak kereta. Meninggal. Ya udah itu begitu ya. Ya Allah, makanya orang Jawa mengatakan urip ing dunya tan laming ojo senang nompo bondo. Jagat teo bedoro jagat karamu jito kakang peniko wol kudoro. Ladala. Ya Allah, alhamdulillah. Itu saja, mudah-mudahan ini menjaga ibrah pelajaran buat kita bahwa kita yang hadir bakal mati. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Jadi kita yang hidup bakal mati. Kalau yang namanya maut nggak bisa ditunda, nggak bisa dimundurin, apalagi dipercepat. Betul apa betul? Bisa ngumpet nggak kalau malaikat maut datang? Nggak bisa. Biar kata ngumpet di mana dikejar. Memang udah waktunya untuk berpulang. Jadi sekarang siapin bekal kita untuk alam akhirat nanti. Baik, buat semuanya pemirsa yang ada di rumah dan juga khususnya yang ada di Masjid Al-Ikhlas ya. Kami akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, di kesempatan selanjutnya tadi kita sudah berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan selanjutnya kita dengarkan kajian kita masih dengan surah Al-Jumu'ah bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dai Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim dari Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan muliakan, kita lanjutkan pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mengamalkannya maka seperti keledai yang ketika itu membawa kitab-kitab yang begitu sangat tebal. Oleh karena itu dalam ayat ini kita diperintahkan ketika apapun kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang harusnya kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bu.
Kalau ngaji, sepulang ngaji kita amalkan. Agar apa ilmu yang kita dapatkan, agar apa ilmu yang kita miliki menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Bisa menjadi keberkahan bagi hidup kita. Wabil khusus kita ajarkan, kita tanamkan, kita didik kepada anak-anak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping perjuangan kita untuk kita mendapati kematian yang kita harapkan, yaitu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kita akan meninggal dunia. Betul? Betul. Namanya juga udah meninggal dunia. Ketika sudah kita meninggal dunia, kita telah mati, maka tidak lagi disebut nama kita. Bu, ibu mati. Enggak disebut lagi itu Ma'asiyah. Yang disebutnya adalah almarhumah. Maka jangan sombong. Pak, Bapak mati. Enggak disebut lagi tuh Pak Haji Andika. Yang disebut adalah almarhum. Inilah pesan penting bagi kita, jangan sombong di dalam kehidupan kita. Seberapa pangkat jabatan kita yang tinggi, maka ketika kita sombong, tidak ada apa-apanya. Yang berhak untuk sombong, yang pantas untuk sombong, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ketika hari kiamat nantinya, semuanya hancur. Hanyalah Allah yang berbicara. Limanil mulkul yaum. Mana itu yang penguasa-penguasa? Mana yang itu yang namanya raja-raja dunia? Semuanya mati. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah ku. Allah nyombong dan pantas untuk sombong. Makanya jangan jadi ente baru 2 periode aja udah belagu. Ya Bu ya, jangan sombong ya. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan harapan Allah menjaga kita. Karena kita selalu mengamalkan apa yang kita pelajari yang akan menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang ia milikinya. Maka sebesar-besarnya seseorang ketika memiliki ilmu pengetahuan, maka sebesar itu juga ujiannya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita mempelajari ilmu pengetahuan sekaligus kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Insya Ibu, ada pengajian bulanan ada? Pengajian mingguan ada? Kalau yang bapak-bapaknya mah ada nggak kira-kira? Banyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, dimanapun pengajian lebih semaraknya, lebih banyaknya ibu. Karena bapak-bapaknya udah yakin masuk surga. Alhamdulillah. Tapi di masjid ini kita bahagia, senang karena pengajian di masjid ini lancar ya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ternyata banyak nggak orang Islam yang sama seperti perumpamaan yang ada di ayat ini, Bu. Ya, mengamalkan, dapat tugas mengamalkan Al-Quran, tapi dia nggak pernah ngamalin Quran. Ada nggak yang begitu? Dia tahu nggak boleh nyolong, tapi dia tetap nyolong. Ada yang begitu? Dia tahu nggak boleh korupsi, tapi tetap korupsi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Allah memberikan peringatan dan bahkan dikatakan sangat buruk perumpamaannya. Dan bagi orang-orang itu diibaratkan seperti keledai yang bawa kitab. Keledai tahu Bu? Keledai Bu? Yang ditempe. Oh itu kedelai ya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya silakan. Aduh ya mana tadi? Banget. Oh Ibu, banyak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Tirto, mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Ya. Belakangan ini kita sering disuguhkan dengan tayangan-tayangan baik di TV maupun di media sosial perihal tingkah laku dan perbuatan buruk manusia. Seperti contohnya tadi ya, korupsi dan lain-lain. Pertanyaan saya Ustadz, apakah pada saat nanti kita sakaratul maut atau ajal menjemput, apakah nanti akan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita di dunia Ustadz? Baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Demikian pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita meyakini dan memahami bahwa kematian itu adalah pasti, ya. Kematian adalah pasti. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Satu itu prinsipnya bahwasanya semua kita akan mati. Hakikatnya semua itu adalah kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah pertolongan dan memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, bukan hanya dilihat dari ketika kita mati, akan tetapi sebelum kita mati, 1 bulan, 2 minggu sebelum kita kematian, Allah akan memberikan sesuatu gambaran bagaimana tentang kehidupannya, ya. Jadi jangan berpikir, jangan melihatnya ketika dia mati. Misalkan dia mati dalam keadaan kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Tapi dia orang yang soleh, orang yang baik, ya. Maka jangan kita anggap bahwa dia mati dalam keadaan tidak baik, karena tolak ukurnya bukan ketika pas dia mati, ya. Ada yang orang yang mabok, kagak pernah ibadah, meninggalnya antang-antang aja. Nah, nanti jadi ada yang namanya perdebatan di sana. Akan tetapi dilihat sebelum-sebelumnya, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman Nabi pun meninggal dunia syahid di medan peperangan karena dibunuh ketika itu. Betul? Oleh karena itu melihatnya bukan hanya sekedar ketika ia mati, melainkan sebelum ia mati. Ternyata sebelum ia mati dia rajin membaca Al-Quran. Sebelum ia mati ketika itu dia rajin yang namanya membantu orang lain. Maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang Allah tampakkan, yang Allah munculkan. Ada ibu ustazah yang selalu mimpin pengajian Yasin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya adalah jadikan kematian itu sebagai ibroh. Jadikan kematian itu sebagai hikmah bagi kita untuk selalu mengingat kepada kematian agar kita bisa selalu menjadikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau berlaku kemaksiatan, ketika kita mau melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, oh iya, saya bakalan mati. Kalau seandainya saya berbuat demikian nantinya bahaya kepada saya. Saya nggak mau mati dalam keadaan yang tidak baik. Demikian Ibu, ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, setiap yang kita lakukan, Bapak, Pak. Ini bapak-bapak ciri-ciri orang soleh ini, Bu. Orang soleh kalau ada yang tausiah matanya terpejam, palanya tertutup. Oh, biasanya gitu. Pak, pada saat kita melakukan apapun di dunia, itu pun kadangkala banyak yang dapat balasannya di dunia cash and carry. Betul apa betul? Betul ya Ustadz ya? Nggak usah nunggu di akhirat Bu. Ibu buat baik hari ini sedekah. Hari ini ibu dapat balasannya. Bisa begitu? Bisa. Dilindungi dari musibah. Dilindungi dari kecelakaan. Tahu-tahu tetangga sebelah ngirim makanan. Ada yang begitu? Ada begitu? Mana orangnya? Begitu juga dengan orang yang melakukan kekejaman atau orang melakukan kejahatan. Hari ini dia melakukan kejahatan. Mungkin dia kelihatan kaya. Tapi percayalah di dunia juga akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bentuknya teguran untuk mengingatkan atau bentuknya down payment persekot. Ya, maka jelas di
Katakan oleh Allah, in ahsantum Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bu, Pak, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi sama Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan yang keempat ini kembali lagi hadir sama kita Kiai Munawir Ngacir yang akan melanjutkan bahasannya mengenai kematian dan juga kaitannya dengan surah Al-Jumu'ah. Apa inti dari surah Al-Jumu'ah dan juga bagaimana caranya kita mengingatkan diri kita bahwa kematian itu tinggal menunggu waktu. Silakan Kiai, fadhol. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, mudah-mudahan hidupnya makmur, selalu bersyukur, insya Allah nggak cepat masuk kubur. Melanjutkan dari guru kita tadi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 78. Understand? Yes, berapa tuh? 78. Allah menjelaskan, Ainama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Allah. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan dengerin Al-Quran kan nanti dapat syafaat. Setiap bacaannya akan ditikelkan pahala 10 paha. Makanya sering baca Al-Quran dan muhasabah dengan kematian. Semuanya bakal mati. Aina mata kuno, di mana kalian berada. Yudrikumul mautu. Pasti namanya kematian bakal ketemu. Mau ganteng, mau kisut. Kok kisutnya ke saya? Ya kan mau kisut bro. Iya kisut ke saya. Ya kan yang banyak kan ke saya tuh. Oh iya. Ya Allah. Mau ganteng mau kisut. Ya namanya dalang kan ngelesnya kudu pinter ya. Iya. Ya Allah. Setiap manusia maka ada kalimat kullun nafsin dha'iqatul. Lafal kullun di situ semuanya. Mau kecil, mau gede, mau gendut, mau apalagi atlet. Tahu atlet bu? Apa itu atlet? Antara tulang dan kulit. Ya Allah. Di mana bun? Mau kemana bun? Alhamdulillah. Ini lagi ngomong mati bun. Ya Allah. Yudrikumul mautu. Kalian bakal ketemu. Walaupun kalian ditutupin dengan bajai setebal apapun namanya kematian bakal ketemu. Ya Allah, cuman tinggal kita usahanya bu. Tambahin. Ibadahnya tambah. Karena ajal. Tidak bisa dimajuin, tidak bisa mundurin. Nah kalau misalkan sudah datang seperti itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Untung namanya mati itu modelnya cabut, nggak urut. Iya nggak? Iya. Lah kalau urut namanya yang A duluan siapa? Nah kalau M kan tengah-tengah ya Pak ya. Ya Allah, Munawir kan tengah-tengah ya nggak? Bang David nomor 2. Ya Allah. Untung sistem sistem cabut bukan sistem urut. Ya Allah. Yang paling enak Z dong Jainuddin. Nah itu kan duluan tetap. Ya Allah. Al-Maghfurlah Masya Allah luar biasa. Saya kan kadang-kadang kalau ceramah itu ngikutin suara beliau. Suaranya banyak. Oh ini ngomongin Kiai Jainuddin MZ. Ya maksudnya kan namanya Al-Maghfurah mudah-mudahan Allah cebarkan kuburnya. Amin ya Rabbal. Ya Allah amin. Saya teringat kata-katanya. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Betul lah? Ya betul. Nah kalau suara kayak Arifin Ilham beda lagi. Gimana? Subhanallah.
Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu Arifin Ilham. Suara bisa mirip. Almarhum Uje. Coba Uje. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Itu Iya. almarhum Uje. Kalau guru kita Agim bisa. Coba Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bisa. Oh iya Ya benar-benar. Allah. Kiai hebat, suara bisa ngikutin semua ini. Ya alhamdulillah. Kalau Munawir ngacir gimana suaranya? Munawir ngacir. Sejati neng urip eke. Gitu. Begitu kira-kira seperti itu. Nah kita jaga bahwa kita biar hidup dan meninggalnya agar husnul khotimah. Alhamdulillah. Gimana caranya biar husnul khotimah, Kiai? Caranya pertama, an-nadmu, sesali apa yang telah kita perbuat. Bu, Yang kedua, wayuzakkihim. Dan bersihkan hati kita yang jangan suka ngomongin Ini kalau ngomongin orang kadang-kadang tambahin ya Bu ya. Kesana kemari kau cerita keburuk. Semu di seberang lautan. Tapi gajah di belubuk mata. Keterlaluan. Itu siapa yang nyanyi Bun? Munawir Roma Irama. Ya Allah. Alhamdulillah. Oke silakan Bang guru kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Bu, yang mau nanya angkat tangannya silakan. Masya Allah. Jangan yang susah-susah deh Bu ya. Iya silakan. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Belum. Udah. Kecik ini lewat Kampung Melayu. Cakep. Nini I love you. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiati Ustadz. Ya. Izin bertanya, ketika kita ingin bertaubat Ustadz, ingin menyikapi perbuatan-perbuatan buruk kita yang pernah kita lakukan. Namun bagaimana caranya Ustadz ketika kita lupa atau kita tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita tersebut, bagaimana cara memperbaikinya Ustadz? Oh iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila. Ya, Nur Laila ya. Nur itu namanya sama kayak saya. Nawaro yunawiru tanwiron tanwiro tanwaron tinwaron munawaron munawirun munawarun nawir lah tuh nawir. Iya. Ya Allah. Benar. Bagaimana? Ntar dulu Bu, nih mau jawab dulu Bu. Ini pada bawa pers apa enggak sih? Bunda Nur, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertama, bagaimana cara untuk mencari agar tobat kita diterima? Betul? Yang pertama saya kasih doanya bareng-bareng baca ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Lah mohon maaf. Rasulullah kan mengajarkan ibda binapsi. Ya kan? Rasulullah itu kalau memberikan contoh kepada yang lain mulai dari dirinya sendiri. Tuh. Makanya pertama tadi an-nadmu, seselin apa yang pernah kita berbuat. Ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ini ibu-ibu ditanya mata melotot bibir gak mau jawab.
terkesima ya Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan bersihkan hati sum'ah, hati yang dengar dari orang-orang. Betul, Bang? Kadang-kadang kita ngomongin tetangga miris. Ya Allah, tetangga saya ada, Bo, ada. Tetangga saya beli motor sakit. Kok bisa beli motor sakit? Iya, beli kulkas kedinginan. Begitu beli mobil mati ya. Yang ketiga, wa khullatuhu solihina, duduk dengan orang soleh. Insya Allah. Karena apa? Kalau duduk dengan orang soleh, lama-lama jadi soleh. Duduk dengan tukang minyak wangi, lama-lama bau. Duduk dengan orang sakit, lama-lama. Duduk dengan orang mati, lama-lama. Lah bener ya. Kan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan wa khullatuhu solihina. Nah, ketika kita kepengen menjadi orang yang baik, duduk dengan orang-orang soleh. Minimal telah berbuat yang tidak baik, kita jadi terhalangi oleh perbuatan baik itu untuk menuju ke hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kira-kira Bunda ya. Mudah-mudahan terbawa sampai tidur ya. Kalau enggak ya nenek lampir naik sepeda mundur ke belakang kecebur sumur. Kalau ibu ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Ya. Masya Allah. Itu kira-kira Bu Nur. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu. Sudah terjawab ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nginget-nginget dosa kita yang lalu, mulai dengan yang saat ini kita ingat ya. Dari orang tua kita, kakak kita, adik kita. Terus ingat dosa-dosa kita yang masa lalu sambil istighfar. Jadi istighfarnya jangan cuma pakai mulut. Minta ampunnya, ingat dosanya ya Kiai ya. Ya, betul. Ya sama siapa, sama fulan sebutin namanya. Terus juga jaga hati kita dari dendam. Insya Allah dosa-dosa kita yang lama itu keinget lagi dan kita bisa minta ampun sama Allah. Amin ya robbal. Tambahan Ustaz David. Ya siap Kiai. Nanti kalau misalkan sampai rumah doain yang kita berjumpa seperti ini. Ya. Ini menjadikan tambah pahala. Hari ini yang bertemu dengan siapa, doain mudah-mudahan ini menambahkan ziyadah iman kita kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini dua orang ustadz kita akan berkumpul bersama-sama untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak dan juga mungkin lewat media sosial. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah membahas tema kita tentang kematian yang bisa datang kapan saja, di mana saja, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, apalagi ditunda. Jadi tugas kita cuma satu di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Bu, Pak, udah siap mati? Jujur amat. Takutnya pas bilang siap, denger malaikat nyampe ya Bu ya. Tapi kayak tadi kita bisa nggak tahu Bu ya, kita nggak tahu kapan di mana. Mau nggak mau, siap nggak siap, kalau udah waktunya kumpulkan. Betul? Betul. Nah sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya, angkat tangannya, silakan. Kalau tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak dulu deh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya, bisakah kita merubah takdir tentang kematian kita? Kapan kita mati? Kapan kita meninggal?
Ya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf, nama Bapak siapa? Oh iya. Kenalan dulu kita. Ya. Saya nggak usah sebut nama, udah pada kenal Pak. Iya, saya belum. Baik, nama saya Andika Nuryaman. Pak? Andika. Oh Pak Andika, siap Pak Andika. Terima kasih banyak Pak Andika. Silakan, mungkin kesempatan pertama dijawab oleh Dai Randy. Silakan Dai, Fadol. Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah disebut dengan takdir mubram ya. Seperti kelahiran dan juga kematian. Menunda kematian tidak akan bisa karena setiap manusia diberikan jatahnya masing-masing. Tapi usaha kita untuk menuju kepada kematian yang bagus, kematian yang baik, inilah ikhtiar kita. Ya, jadi semuanya tidak bisa lari daripada kematian. Kalau seandainya ajal kita sekarang, maka kita meninggal sekarang. Tidak akan bisa merubah takdir itu semua. Tapi kematiannya itulah yang kita bisa berusaha bagaimana caranya supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau belum takdirnya Pak, dia mau gantung diri, dia mau bunuh diri, kalau belum takdirnya belum mati, itu belum meninggal dunia. Contoh ada orang yang loncat dari lantai 12 di apartemen, dia bunuh diri, mencoba membunuh dirinya, ya dia kepengen mati. Kalau belum ajalnya, belum takdirnya, ternyata ketika loncat di lantai 12, turun ke bawah, nyangkut di jemuran. Ya, tapi ada orang yang hanya ketiban pensil mati. Kok bisa ketiban pensil? Pensilnya 1 truk Pak. Ya. Astaga. Jadi semuanya itu adalah ketetapan dari Allah. Kelahiran, kematian tidak bisa dirubah, ya sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa berusaha bagaimana kita berikhtiar agar kehidupan kita ini selalu dihiasi dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah yang pada akhirnya insya Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita dalam keadaan baik. Begitu. Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau misalnya yang bisa dirubah apa takdirnya Ustaz? Ya, yang bisa dirubah seperti rezeki, alhamdulillah, dengan kita berusaha ya, dengan kita berikhtiar mencari, berjuang mencari nafkah, ini yang bisa dirubah seperti itu ya. Kembali lagi atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua itu adalah Allah yang memutuskan itu semua. Kita manusia yang beriman kepada Allah, hanyalah kita harus berusaha, berikhtiar agar Allah ridho kepada kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, udah jelas? Pak, jelas Pak Andika? Alhamdulillah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Angkat tangannya, silakan. Iya, Ibu. Ini Bu, ini masjid Al-Ikhlas ini termasuk jamaah masjid yang paling rame loh yang kami kunjungi loh. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Silakan Ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dan pertanyaannya. Nama saya Eni Hikmawati, mohon izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, semakin berkembangnya zaman ini, kok semakin banyak juga orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Lalu bagaimana caranya kita untuk menyadarkannya? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir. Ibu siapa tadi? Eni. Oh Bu Eni ya. Bagaimana menyadarkan seseorang? Syekh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika Allah memberikan rezeki banyak, imannya
Kalau lagi rizkinya sedikit, hatinya nggerutu. Ada yang ngomong, ah Allah nggak adil. Iya nggak? Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang. Pakai baju apa, Bu? Ya Allah. Tuh, lah bagaimana cara menyadarkan diri? Nah, itu tadi mestinya duduk dengan orang-orang yang memang dia dipercaya. Artinya dalam keilmuannya, terus kemudian apa yang dia punya unek-unek, terus sampein, itu bisa menghantarkan dia, keimanannya akan bertambah. Nah, seperti ini nih di Masjid Al-Ikhlas di sini, ini kan kumpul seperti ini, hari ini adalah kemenangan buat kita bahwa kita hari ini bisa kanzil jannah, ngumpulin tabungan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi menyadarkan keimanan kita akan bertambah. Gitu. Yang tadinya ngomongin hibat tetangga jadi kurang. Karena ngaji. Yang di rumah kreditan mau ditarik jadi nggak ditarik. Karena sedang ngaji. Kiai, saya mau nanya nih, ada orang Islam, karena berhubungan dengan pertanyaan itu. Orang Islam kan punya rukun iman ya Bu ya. Di antaranya iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Saya iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qada qadar. Tapi saya nggak percaya hari akhir. Itu saya termasuk orang beriman apa enggak ya? Wa qada birridho. Ketentuan Allah memang benar-benar harus diterima. Kalau seandainya sudah mengimani yang 6 itu perkara. Yang 5 perkara ada 6, tapi 5 doang, yang satunya enggak. Tidak mengimani dengan hari akhir. Iya. Tidak termasuk keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Iya. Jadi Bu. Iman kepada hari akhir itu ya itu adalah mutlak. Ya, karena bagian hari akhir, qada dan qadar itu ada termasuk mutlak dan wajib kita imani. Ya Bu ya. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak nih suka sok-sokan pakai lihat secara sains. Wah, kiamat masih lama. Tahu-tahu besok kegeludungan. Ya. Percaya sama Allah karena apa yang ada dalam Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Tinggal kita yakin karena di dalam Al-Quran itu dikatakan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, tanpa terasa acara kita pada hari ini sudah berakhir sampai di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan yang paling penting tentunya kita benar-benar bisa memaknai bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Mari kita persiapkan diri kita menghadapi kematian dengan memperbaiki diri kita. Banyak mohon ampun kepada Allah sehingga kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Untuk itu mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Dan kesempatan kami berikan kepada Kiai Munawir Ngacir. Silakan Kiai, fadol. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami orang yang dhaif duduk bersimpuh di rumah-Mu ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya menyembah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah ya Rabb, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb.
yang telah mendidik kami, menyekolahkan kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami tidak pernah minta balasan kepada anaknya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika hari ini orang tua kami masih ada ya Allah ya Rabb, panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ya Rabb. Berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb. Berilah kami nanti di akhirat yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil